dongeng, dan legenda. Legenda kisah babi ngepet merupakan salah satu kisah mistis yang berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Kisah ini telah menyebar luas di kalangan masyarakat Jawa Barat dan dikenal dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Legenda ini mengisahkan tentang praktik pesugihan, di mana seseorang bersekutu dengan makhluk gaib, seperti jin atau setan, untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Kisah babi ngepet. Cerita tentang babi ngepet biasanya dimulai dengan sekelompok orang yang merasa kesulitan ekonomi dan sangat mendambakan kekayaan. Dalam keputusasaan mereka, salah satu dari mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan, yaitu sebuah praktik spiritual atau mistis yang melibatkan perjanjian dengan makhluk halus. Orang yang melakukan pesugihan ini harus menyiapkan ritual tertentu dan berani menanggung resikonya. Salah satunya adalah berubah menjadi seekor babi. Ritual ini dilakukan dengan bantuan seorang dukun atau paranormal yang memiliki pengetahuan tentang dunia mistis. Setelah melakukan ritual, seseorang akan berubah menjadi babi pada malam hari dan akan berkeliaran di sekitar desa atau kota untuk mencuri harta benda milik orang lain. Babi ini bukanlah babi biasa, melainkan babi jadi-jadian yang memiliki kemampuan supranatural. Dengan kemampuan mistisnya, babi ini dapat memasuki rumah-rumah tanpa terdeteksi dan mengambil uang atau barang berharga lainnya tanpa meninggalkan jejak. Namun, ada konsekuensi dari tindakan ini. Orang yang berubah menjadi babi ngepet harus memiliki pendamping atau seseorang yang berjaga-jaga di tempat ritual. Pendamping ini biasanya menjaga lilin atau lentera. Jika api dari lilin tersebut padam, maka orang yang menjadi babi akan terperangkap dalam wujud babi selamanya dan tidak bisa kembali ke wujud manusia. Oleh karena itu, tugas pendamping sangat penting untuk menjaga agar api tetap menyala sampai si pelaku selesai melakukan aksinya. Penangkapan babi ngepet. Dalam cerita rakyat, seringkali penduduk desa yang mulai curiga karena kehilangan harta benda secara misterius akan bekerja sama untuk menangkap babi ngepet ini. Mereka biasanya mengintai dan berjaga-jaga di malam hari. Jika mereka berhasil menangkap babi tersebut, maka mereka akan melihat bahwa babi ini memiliki tanda-tanda aneh, seperti mengenakan pakaian manusia atau memiliki wajah yang mirip dengan seseorang yang mereka kenal. Setelah ditangkap, babi ngepet biasanya akan dibunuh atau diikat. Dan ketika pagi menjelang, babi tersebut akan berubah kembali menjadi manusia, biasanya seseorang yang sebelumnya dicurigai atau dikenal oleh penduduk desa. Makna dan pesan moral. Legenda babi ngepet ini memiliki beberapa makna dan pesan moral yang mendalam. Pertama, cerita ini mengingatkan masyarakat akan bahaya dari jalan pintas untuk memperoleh kekayaan, terutama yang melibatkan kekuatan gelap atau gaib. Kedua, legenda ini juga menggambarkan betapa pentingnya hidup jujur dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal. Selain itu, legenda ini juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar pada akhirnya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan menyebarkan cerita ini, masyarakat diingatkan untuk tidak tergoda oleh janji-janji kekayaan instan yang bisa membawa malapetaka. Pengaruh budaya dan kepercayaan. Legenda babi ngepet bukan hanya cerita rakyat semata, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia mistis dan supranatural. Di Jawa Barat dan di banyak daerah lain di Indonesia, kepercayaan terhadap hal-hal gaib masih kuat. Kisah babi ngepet menjadi salah satu bentuk manifestasi dari kepercayaan tersebut, di mana makhluk gaib dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Cerita ini juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana masyarakat diingatkan untuk hidup sesuai norma dan etika yang berlaku, serta menghindari hal-hal yang dianggap tabu atau melanggar ajaran agama. Dalam konteks yang lebih luas, legenda babi ngepet juga menjadi bagian dari budaya lisan yang kaya di Indonesia, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini tetap relevan dan sering kali diangkat dalam berbagai bentuk media, seperti film, cerita pendek, dan diskusi di komunitas-komunitas lokal. Legenda babi ngepet juga memiliki banyak versi dan variasi, tergantung pada daerah dan komunitas yang menceritakannya. Meskipun inti ceritanya tetap sama, yakni tentang seseorang yang berubah menjadi babi untuk mencuri kekayaan, ada beberapa elemen yang bisa berbeda dalam berbagai versi cerita. Versi dan variasi cerita. Di beberapa daerah, babi ngepet digambarkan tidak hanya sebagai seekor babi,
tetapi juga bisa muncul dalam bentuk binatang lain seperti anjing atau kambing, tergantung pada kekuatan gaib yang digunakan oleh pelakunya. Variasi ini mencerminkan bagaimana cerita rakyat dapat berubah sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan setempat. Di beberapa cerita, si pelaku tidak berubah menjadi babi sepenuhnya, melainkan hanya memiliki kemampuan untuk memanipulasi persepsi orang lain agar mereka melihatnya sebagai babi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan gaib yang digunakan tidak hanya berfokus pada perubahan fisik, tetapi juga pada pengaruh terhadap pikiran dan pandangan orang-orang di sekitarnya. Ada juga versi cerita di mana si pelaku tidak memerlukan pendamping untuk menjaga lilin atau lentera, tetapi harus melakukan ritual tertentu untuk kembali ke wujud manusia setelah selesai melakukan aksinya. Jika ritual ini tidak dilakukan dengan benar, pelaku akan terjebak dalam wujud babi selamanya. Dampak sosial dari cerita babi ngepet. Cerita tentang babi ngepet tidak hanya menjadi kisah mistis yang menarik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang nyata di masyarakat. Dalam beberapa kasus, cerita tentang babi ngepet telah menyebabkan paranoia dan kecurigaan di kalangan penduduk desa, yang kadang-kadang bisa berujung pada penghakiman massal terhadap orang yang dicurigai terlibat dalam praktik pesugihan ini. Kisah-kisah ini sering kali digunakan untuk menjelaskan kejadian-kejadian aneh atau kehilangan barang yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Ketika terjadi pencurian atau kehilangan misterius, penduduk desa mungkin mulai menuduh seseorang sebagai pelaku babi ngepet, terutama jika orang tersebut tiba-tiba menjadi kaya atau memperlihatkan perilaku yang mencurigakan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, kecurigaan ini bisa memicu tindakan kekerasan terhadap orang yang dicurigai, meskipun mereka mungkin tidak terlibat dalam praktik mistis apapun. Ini menunjukkan bagaimana cerita rakyat bisa mempengaruhi perilaku sosial, terutama dalam situasi di mana rasa takut dan ketidakpastian mendominasi. Perspektif modern tentang babi ngepet. Di era modern, kisah babi ngepet seringkali dilihat sebagai bagian dari warisan budaya dan folklore yang kaya di Indonesia. Namun, dengan kemajuan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena sosial dan psikologis, banyak orang mulai melihat cerita ini sebagai metafora atau alegori. Misalnya, babi ngepet dapat dilihat sebagai simbol ketamakan dan korupsi, di mana seseorang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks ini, cerita babi ngepet berfungsi sebagai peringatan untuk menghindari godaan kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Beberapa antropolog dan sosiolog juga melihat cerita ini sebagai refleksi dari ketegangan sosial dan ekonomi di masyarakat, di mana perbedaan kekayaan dan status sosial dapat memicu kecemburuan, kecurigaan, dan bahkan tindakan kekerasan. Kisah babi ngepet menjadi cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan rasa frustrasi dan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan ekonomi. Peran dalam budaya populer. Kisah babi ngepet juga telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk media populer di Indonesia, termasuk film, sinetron, dan komik. Dalam media ini, cerita babi ngepet seringkali dikemas dengan elemen horor yang menegangkan, menekankan aspek mistis dan gaib dari legenda ini. Film dan sinetron yang mengangkat tema babi ngepet biasanya menampilkan adegan-adegan yang mencekam, di mana tokoh utama harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang mengancam mereka. Elemen-elemen ini menarik minat penonton dan memperkuat popularitas cerita babi ngepet di kalangan generasi muda. Namun, terlepas dari popularitasnya di media, penting untuk diingat bahwa kisah babi ngepet tetap merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia. Sebagai cerita rakyat, babi ngepet tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran moral dan etika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, legenda babi ngepet adalah salah satu contoh dari kekayaan cerita rakyat Indonesia yang penuh dengan makna dan pesan moral. Cerita ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia mistis, serta menggambarkan bahaya dari godaan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Meskipun kisah ini seringkali dibumbui dengan elemen horor dan supranatural, inti dari cerita ini tetap relevan, yaitu pentingnya hidup jujur, bekerja keras, dan menghargai nilai-nilai etika dalam mencapai kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Dengan terus melestarikan dan mempelajari cerita-cerita seperti babi ngepet, kita tidak hanya menjaga warisan budaya kita,
tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang nilai-nilai yang telah membentuk masyarakat kita selama berabad-abad.